Posisi saya kan di dalam mobil mas. Ternyata teman saya melihat juga sosok tersebut. Teman saya yang satunya yang di belakang, emang ngelihat apa? Enggak ngelihat apa-apa, udah jalan terus. Saya bilang gitu, karena kan biar nggak takut. Tapi teman saya yang nyupirin ini takut. Dia melihat spion sebelah kanan, teman saya yang supir, tiba-tiba istri kaget mas, langsung manggil saya, mas buruan jalan, mas buruan jalan. Posisinya gelap mas, jalan Tanjung Lesung itu nggak ada, bener-bener nggak ada penerangan. Sebelah kanannya laut, sebelah kirinya hutan. Gila, serem banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misi di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi tahun 2023, lebih tepatnya tahun kemarin ya, beliau sempat nih berangkat dari Jakarta menuju daerah Ujung Kulon yang ada daerah Banten. Dan sepanjang perjalanan beliau sempat nih ngalamin kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo mas. Siapa namanya nih bang? Bang Tembang. Bang Tembang. Oke, Bang Tembang tinggal di mana kalau boleh tahu? Aku tinggal di Priok. Oh, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke, kita terima kasih Bang Tembang ya udah nyempetin waktunya nih sini buat berbagi pengalaman buat teman-teman di rumah. Ini kejadian bener Bang tahun 2023. Benar. Tahun kemarin. Dan sekarang Bang Tembang kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri ya. Oke, di belakang layar ya. Halo kakak, ya kan. Dan tahan dulu ya bang ya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Tembang, kisah pengalamannya nih Bang? Di awal kisah pengalaman saya di tahun 2023 mas. Awalnya saya ketemu cinta saya mas. Di salah satu danau di Jakarta Utara. Maksudnya ketemu wanita gitu? Iya, ketemu wanita. Dari situ batin saya mengatakan bahwasannya dia jodoh saya. Amin amin. Amin. Oke, dan sekarang ada di belakang layar ya. Halo kakak. Saya dan cinta saya ini chat-chatan, berkomunikasi, asik. Dan saya berniat mas untuk menemui dia dan keluarganya di kampung mas, di Ujung Kulon, Banten. Itu di hari raya Idul Fitri tahun kemarin. Oh 2023 ya? 2023. Di hari kedua lebaran setelah maghrib, saya berniat, ya Allah, jikalau memang dia jodoh saya, temui saya dengan dia. Jikalau dia bukan jodoh saya, putar balik saya ke Jakarta. Akhirnya di jam 6:30 malam, saya niat dan tekad menemui dia di kampungnya. Saya jalan mas, dari Jakarta menuju ke Ujung Kulon. Sama siapa tuh Bang Tembang? Sendiri, menggunakan sepeda motor. Saya jalan, sampailah di Pandeglang, Banten, Mas. Di situ saya mempunyai teman. Itu kurang lebih sekitar jam setengah 10 malam. Karena kan kurang lebihnya 3 jam ya dari Jakarta ke Pandeglang. Saya mampir di rumah teman saya dan saya bertanya-tanya karena saya nggak tahu Mas, Ujung Kulon Banten itu di mana. Akhirnya teman saya bilang, masih jauh bang dari sini. Oke, emang modalnya apa?
Ya modal saya ke Ujung Kulon Banten, Google Maps dan niat saya. Akhirnya saya menginaplah di teman saya. Tibalah subuh. Saya terbangun, setelah sholat subuh, saya pamit dengan teman saya. Saya mau melanjutkan perjalanan ke Ujung Kulon. Teman saya bilang, ya udah bang, hati-hati di jalan ya. Ya, makasih ya, udah boleh nginap. Akhirnya saya lanjut mas. Di Labuan ada plang. Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Ujung Kulon ke kiri. Dari plang itu saya udah seneng mas. Wah udah deket nih. Akhirnya saya sampailah mas di rumah calon istri saya. Di jam 9:30 pagi mas. Ketemulah dengan kedua orang tuanya. Karena awal niat saya bersilaturahmi, akhirnya saya bermalam mas di kampung calon istri saya. Tibalah pagi. Ketika jam 6:30 pagi, saya bergegas untuk menuju ke Jakarta kembali. Saya berangkat jam 8, tiba di Labuan tuh kurang lebih jam 10 pagi mas. Pas saya jalan, bawa motor, memang keadaan jalannya tuh agak nanjak. Tiba-tiba motor dari berlawanan arah ngebut, sengebut-ngebutnya. Dan di situ muncullah sosoknya mas, sosok hitam. Nabrak, duar. Saya kira kan saya yang terluka. Ternyata yang nabrak saya mas. Jatuh, orangnya alhamdulillah nggak kenapa-napa mas. Akhirnya saya minggir mas. Saya minggir untuk lihat kondisinya. Alhamdulillahnya orangnya nggak kenapa-napa. Dan disitulah akhirnya kita saling memaafkan. Karena kita mungkin sama-sama lalai ya mas. Karena udah capek juga. Ya udah, kita sudah saling memaafkan. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta kembali. Di jalan, saya berpikiran mas, itu tadi sosok hitam besar itu apa ya? Kok saya nggak kenapa-napa loh mas? Badan saya masih utuh, motor juga masih utuh. Saya berpikir terus, ini kenapa? Tibalah saya di Jakarta. Alhamdulillahnya tidak ada gangguan apapun mas. Setelah 2 bulan, saya berniat untuk melamarnya mas. Melamar calon istri saya. Saya dan kedua teman saya menggunakan mobil menuju kembali ke Ujung Kulon mas. Berangkat itu pagi, jam 7 pagi. Alhamdulillah perjalanan lancar. Sampailah di rumah calon istri saya. Disambut dengan baik, dengan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya. Alhamdulillah juga acara lamaran saya diterima mas. Alhamdulillah. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang kembali ke Jakarta. Karena besok paginya teman saya kerja, saya pun juga kerja. Kita pulang menuju ke Jakarta di jam 9:30 malam mas. Keluar dari kampung itu posisinya teman saya yang bawa mobil, yang nyupirin, sebelahnya saya, sebelah kiri. Itu ngelewatin hutan, jalannya mah jelek, hancur jalannya. Tibalah di salah satu pila. Kita melewati pila tersebut. Pila yang terbengkalai. Posisinya hujan deras mas. Kita melewati jembatan. Setelah jembatan, disitulah muncul 2 sosok, laki-laki dan perempuan. Berbentuk setengah manusia, setengah ular ke bawah. Yang laki-laki warnanya hitam, yang perempuan warnanya hijau mas.
Tapi yang laki-laki tidak berpakaian. Yang perempuan memakai kemben. Kembennya warna hijau. Ada gelang emasnya dua. Di sini ada mahkotanya, ada batu kecilnya warna merah. Terus yang laki-lakinya itu pakai mahkota. Setelah saya melihat sosok itu, posisi saya kan di dalam mobil, Mas. Ternyata teman saya melihat juga sosok tersebut. Teman saya yang satunya yang di belakang, emang ngelihat apa? Enggak ngelihat apa-apa, udah jalan terus. Saya bilang gitu, karena kan biar nggak takut. Tapi teman saya yang nyupirin ini takut. Udah jalan aja, lanjut. Dia melihat spion sebelah kanan, teman saya yang supir, tiba-tiba pilanya berubah. Pila terbengkalainya itu Berubah jadi apa tuh? jadi istana kecil, mewah semewah-mewahnya, Mas. Dan saya lihat benar berubah vilanya. Jadi dulunya villa itu kena tsunami tahun 2018. Posisinya kita bertiga di dalam mobil, Mas. Udah pada takut, udah pada panik. Udah, saya bilang jalan aja kita, terus jalan. Gak usah ngeliatin itu. Jalan terus kurang lebih 500 meter dari munculnya sosok dua tersebut. Kita melihat pantai, desiran ombak di sebelah kiri. Pas saya nengok ke kiri, karena kan dari dalam mobil, saya nengok ke kiri, ternyata banyak sosoknya muncul di pinggir pantai. Wujudnya sama. Apa? Setengah manusia, setengah ular. Tapi nggak berdiri, Mas. Mereka merangkak di pinggir pantai. Ternyata bukan saya aja yang ngelihat. Teman saya yang nyupirin pun ngelihat. Akhirnya disitulah kita benar-benar panik, kacau. Teman saya yang belakang minta balik lagi ke kampung lagi. Oh, ke calon istri itu? Iya. Saya bilang gak usah, kita tetap terus jalan pulang ke Jakarta. Saya sudah tekatin, udah ayo Mas kita pulang aja ke Jakarta, gak usah balik lagi. Alhamdulillahnya dalam perjalanan tidak ada kejadian apa-apa. Gila, serem banget ya. Setibanya saya di Jakarta, malam itu gak ada kejadian apa-apa, Mas. Saya kan ngontrak. Di kontrakan saya itu aman. Besoknya terjadi kembali. Ketika saya tidur, tiba-tiba saya kebangun, Mas. Saya kaget ada sosok perempuan di samping saya. Posisinya saya sendiri di situ. Saya sekaget-kagetnya, astagfirullahaladzim. Sosok ini perempuan, cantik, bajunya agak lusuh, rambutnya panjang, agak ikal. Saya dari situlah, Mas. Saya kaget, gak bisa tidur. Itu saya terbangun itu di jam 1:30 pagi. Itu sosok itu? Sosok itu diem aja di samping saya. Saya bangun, saya nggak mau ngeliat dia lagi. Karena dia masih di kasur posisinya. Saya pelan-pelan, ternyata hilang, Mas, sosoknya. Sampai pagi saya nggak bisa tidur. Pikiran tuh ya. Kepikiran sosok itu. Pas paginya aman nih. Udah, nggak ada kendala apa-apa. Selang 1 bulan, akhirnya saya menikah, Mas, dengan calon istri saya. Alhamdulillah. Saya berangkat dari Jakarta pagi. Saya dan keluarga saya bawa mobil, Mas, ke ujung kulon. Alhamdulillah jam 3 sore sampai. Setelah maghrib, saya akad. Orang kan rata-rata kalau nikah pagi ya. Kalau saya habis maghrib. Setelah akad nikah selesai, alhamdulillah, Mas, lancar. Akhirnya kita istirahat, Mas, dan keluarga saya. Oh, nginep di situ? Nginep di situ. Iya, karena udah malam. Karena udah malam juga, capek juga kan, nggak mungkin kita dan keluarga balik ke Jakarta. Akhirnya kita istirahat lah nih, berdua.
Kita istirahat itu kurang lebih jam setengah 11 malam. Kita udah istirahat. Kita tidur. Ternyata di jam setengah 1 malam Mas, saya kaget sekaget-kagetnya Mas. Tiba-tiba muncul sosok Mas. Kakek-kakek tua, pakai jubah putih, sorban putih, jenggotnya putih. Kayak ngeliatin istri saya Mas. Saya saking takutnya mau ngajak berantem dia begini. Itu istri melek atau tidur? Posisinya tidur. Ketika saya teriak, istri kebangun. Lumayan lama sosok itu muncul. Akhirnya saya tetap melindungi istri, takut kenapa-napa. Karena sosok tersebut ini ngelihatnya istri saya, bukan ngelihat saya. Dari situlah seisi rumah kaget. Ada apa sih pengantin baru? Kok rame banget? Oh, mereka mikirnya lagi berantem kalian berdua ya? Iya. Oke. Ketika saya keluar, gak ada apa-apa mah. Oh, kirain ada apa? Ya udah lanjut tidur. Dari situlah saya sama istri saya gak bisa tidur Mas. Gak bisa tidur sampai pagi. Terus kalian berkelahi di kamar tuh? Nah, makan mie Mas. Oh, makan mie, nggak berkelahi? Enggak, makan mie rebus. Oke, nikmat banget tuh ya? Iya, karena gak bisa tidur. Iya, iya. Tibalah pagi. Paginya saya dan keluarga saya dan istri saya menuju ke Jakarta kembali Mas. Oh, Pulang. langsung dibawa istri? Langsung dibawa. Sebenarnya nggak boleh Mas. Nggak boleh gimana? Harusnya kalau pengantin baru, kalau di Sunda itu harus menginap minimal 3 hari atau seminggu. Oh, si suaminya ini ya? Iya, dan istrinya. Tapi saya melanggar itu. Ya udahlah, saya bilang karena saya juga kan kerja, nggak mungkin saya bisa berlama-lama di sini. Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk pulang beserta keluarga ke Jakarta. Alhamdulillah dalam perjalanan aman, tidak ada gangguan apapun. Selang 1 bulan di kontrakan saya nih, udah bawa istri Mas. Oke. Kan udah menikah. Ketika kita lagi tidur, tiba-tiba muncul Mas 3 sosok. Apa tuh? Laki-laki Mas. Berpakaiannya kayak orang zaman dulu. Yang satu pegang tombak, yang satu pegang pedang, yang satu pegang tombak. Yang kanan kiri pegang tombak, yang depan pegang pedang. Jadi kayak ada punggawanya gitu. Ya. Nah, posisinya saya kebangun. Istri masih tidur. Tiba-tiba tangan istri Mas itu kayak pegang tombaknya dia Mas. Langsung nancepin saya. Maksudnya istri nyengkremin? Iya. Nyengkrem tangannya? Nyengkrem gini? tangannya. Seolah-olah kayak pegang tombak. Ya sosok itu. Dan langsung dek ke dada saya. Akhirnya tangan istri saya balikin lagi Mas. Pas sudah itu saya bangunin istri Mas. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tadi aku mimpi kayak megang tombak, terus tiba-tiba langsung nusukin ke dada kamu. Loh, kamu itu nggak mimpi, kamu nyata, bener. Aku yang ngeliat, tadi ada 3 orang kesini. Dengan pakaian orang zaman dulu. Ganteng Mas, punggawa-punggawanya pun juga ganteng. Makasih. Setelah itu hilang. Setelah kejadian itu, alhamdulillah nih, nggak ada gangguan. Selang 1 minggu, kita memutuskan untuk pulang kampung, menuju Ujung Kulon. Oh, kamu istri? Iya, ke Ujung Kulon kembali. Saya dan istri berangkat jam 7 malam, Mas. Biasa, saya berangkatnya pasti malam kalau ke Ujung Kulon. Kenapa tuh? Karena saya kan paginya kerja, Mas. Oh iya. Jadi jalan malam tuh lebih adem, jalan juga sepi. Akhirnya saya dan istri berangkatlah jam 7 malam Mas, menuju Ujung Kulon menggunakan sepeda motor. Di perjalanan aman. Ketika sampai Tanjung Lesung,
kejadian lagi mas. Saya ini lagi bawa motor mas, lagi bawa motor pelan. Karena kan kanan kiri itu kebun pisang mas, penerangan juga nggak ada, gelap. Nah itu ada sebelah kanan jalan mas. Jadi tiba-tiba muncul sosok seorang laki-laki bawa lampu petromak. Saya langsung kaget di situ mas. Astagfirullahaladzim. Saya langsung tanya sama istri, kamu lihat nggak? Enggak, udah jalan aja kamu, kalau ngeliat apa-apa nggak usah diladenin, jalan aja terus. Ya kan saya kaget, takut. Karena posisinya sosok ini bawa petromak itu. Lama itu posisinya. Udahlah, saya cuekin aja. Saya tetap jalan terus. Dapat beberapa kilo jalan. Nah, akhirnya kita nanjak mas. Posisi jalan itu nanjak. Motor itu susah untuk naik. Akhirnya istri memutuskan, udah yang saya turun aja. Oh ya udah, turunlah istri. Jam berapa itu posisi udah? Posisinya 1:30 malam. Oh, tengah malam ya? Tengah malam mas, 1:30 malam. Dari situlah istri jalan, saya pun juga nuntun motor mas, jalan pelan-pelan untuk nanjak. Istri ngeliat mas, tapi bukan sosok, bentuk kereta kuda. Hanya keretanya saja. Ada di mana tuh kereta? Ada di sebelah kanan. Posisinya itu kita di pinggir pantai. Jadi kereta itu di pinggir pantai. Dan di situ istri kaget mas, langsung manggil saya, mas buruan jalan, mas buruan jalan. Iya emangnya kenapa? Aku ngeliat kereta kuda mas. Di mana? Di sana. Posisinya gelap mas. Jalan Tanjung Lesung itu nggak ada, bener-bener nggak ada penerangan. Sebelah kanannya laut, sebelah kirinya hutan. Gila, serem banget ya. Tebing. Akhirnya kita berdua melanjutkan perjalanan kembali mas. Saya berjalan sekitar 1 kilo dari tempat kereta tersebut. Tiba-tiba di tengah motor saya dihadang manusia seperti lintah. Gimana maksudnya? Tiduran, tapi hitam semua. Tapi mukanya manusia. Jadi mau terlindas motor, saya langsung ngambil ke kiri. Karena kaget lihat sosok tersebut. Ya Allah, saya bilang, kok begini? Ada apa? Setelah itu, saya lanjut jalan mas. Suasananya udah benar-benar mencekam. Udah gelap, dingin, malam. Hanya kita berdua. Ada bang yang lewat, tapi jarang-jarang. Iya. Tapi posisinya ketika itu, memang kita berdua. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut perjalanan. Saya di situ dan istri udah takut. Saya doa terus sama istri, jangan lepas berdoa terus, saking takutnya karena sosok-sosok tersebut. Sampailah di rumah jam 3:30 pagi mas. Di hari pertama saya di kampung, alhamdulillah nggak ada kejadian aneh-aneh bang. Di hari kedua, saya kan kalau di kampung subuh tuh udah pasti bangun mas. Untuk sholat subuh. Karena posisi rumah sama masjid itu deket banget. Nah, saya mau sholat subuh otomatis kan saya ke kamar mandi. Di kamar mandinya itu posisinya di samping masjid. Nah, di kamar mandi itulah mas. Jadi celah-celah kamar mandi kan ada 3 tuh mas. Ventilasi udaranya. Dari situ mas, muncullah sosok lagi mas. Sosok kakek-kakek, auranya merah, diselimutin merah, mukanya kayak Belanda mas. Tapi posisinya ada di ujung, di hutan. Sebelahnya ada rumah sebelah kiri. Saya ngelihatnya sosok tersebut itu dari ventilasi udara kamar mandi. Saya liatin. Itu di hari kedua mas.
Tapi nggak saya samperin. Akhirnya hari ketiga lah, subuh lagi. Muncul lagi mas. Apa? Kakek-kakek tersebut. Dengan wajah Belandanya, kulitnya totol-totol. Dengan auranya yang merah. Aura tuh gimana maksudnya? Aura itu warnanya mas. Oh. Jadi dia kayak diselimutin warna merah. Kan saya bingung ya bertanya-tanya. Malamnya saya ngobrol dengan bapak mertua saya. Saya menanyakan, Pak, saya ini kenapa ya? Kok banyak kejadian-kejadian aneh dari semenjak menikah sampai sekarang? Emang kenapa bang? Iya, saya ngelihat sosok dari kamar mandi setiap subuh. Emang di mana sosoknya? Adanya di hutan. Bentuknya kayak gimana? Kakek-kakek tua, mukanya kayak Belanda, terus kulitnya totol-totol. Auranya merah pak, diselimutin merah gitu pak. Oh, itu mah bapak saya. Bapak saya. Bapaknya bapak, ternyata kakek saya. Akhirnya dari situlah kita cerita banyak. Setelah saya mengobrol dengan mertua, selesai tuh mas. Pertanyaan-pertanyaan saya nih kenapa? Ternyata jawabannya seperti itu dari bapak mertua saya. Akhirnya saya istirahat karena udah malam juga. Paginya saya berangkat lagi sama istri untuk pulang ke Jakarta mas. Ya. Berarti 3 hari nih pulang kampung. 3 hari pulang kampung. Dan itu nggak ada kejadian aneh ya setelah lihat sosok si kakek-kakek Belanda ini. Akhirnya selang beberapa hari saya dimimpiin mas. Jadi saya itu lagi di kafe minum kopi di kafe tersebut. Kafenya mewah mas. Mewah sekali kafenya. Tapi ini dalam mimpi mas. Akhirnya masuklah waktu maghrib. Saya pulang. Ternyata kunci motor saya tertinggal mas di kafe tersebut. Ini dalam mimpi nih? Ini mimpi mas. Akhirnya saya balik lagi ke kafe tersebut. Saya cari kafe tersebut. Hilang mas kafenya mas. Berubah jadi gunung. Saya di atas gunung tiba-tiba. Dan di gunung itu ada makam mas. Tiba-tiba keluarlah dari makam tersebut sosok nenek-nenek tua, badannya pendek, rambutnya dikonde, matanya nggak ada hitamnya mas, putih semua, pakai kemben warna hijau, sarungnya hijau, dan auranya hijau. Saya dikejar mas sama sosok itu dari gunung sampai turun, dikejar sama sosok itu. Pas turun, di sebelah kanan saya itu ada saluran air mas. Saluran air yang deras airnya. Akhirnya karena saya takut, panik, dikejar dengan sosok tersebut, saya nyemplung ke saluran air tersebut. Dan sosok itu memperkenalkan dirinya, namanya Pujon, sambil ketawa-ketawa. Akhirnya saya hanyut mengikuti air. Abis itu saya kaget mas, kebangun dari tidur. Loh, mimpi ternyata. Saya kira kan cuma mimpi mas. Selang 3 hari, sosok tersebut muncul mas. Sosok tersebut muncul di hadapan saya. Munculnya di samping kamar mandi mas. Kamar mandi kontrakan saya kan posisinya di luar kamar mandinya. Di sampingnya itu ada kayak pohon pisang. Di pohon pisang itulah sosok nenek ini muncul dengan sama wujudnya dengan di mimpi saya mas. Matanya putih semua, rambutnya dikonde, pakai kebaya, ininya hijau, ininya hijau. Di situ saya langsung kaget mas, astagfirullahaladzim. Ternyata mimpi saya terwujud nyata. Saya kaget langsung mas, saya nggak pakai lama langsung masuk ke kamar. Saya langsung bilang istri, saya saking takutnya di situ. Ayo cepet, lihat dulu. Oh, ngajak istri buat ngeliat? Iya, karena saya cerita, pas saya ajak istri, ayo yang cepet lihat. Tadi ada di sini. Saya ajak istri
Mana? Nggak ada. Tadi di sini yang. Mana sih kamu apaan? Halusinasi, orang cuma mimpi, kok dibawa-bawa ke nyata. Tapi benar dia ada di sini. Istri nggak ngeliat. Istri nggak ngelihat. Dari kejadian itu, beberapa hari kemudian, saya cerita lagi ke istri. Saya tuh kenapa sih seperti ini? Saya mau tanya, mimpi saya tuh bener nggak sih? Ada gunung, terus ada makamnya. Kamu lihatnya gunungnya di mana? Gunung yang di kampung kamu. Istri masih belum ngeh, emang gunung yang mana? Itu loh yang gunung yang di kampung. Istri bilang, oh Gunung Honje Cilimus. Iya bener, gunung yang di kampung. Bener ada nggak makam tersebut? Ada. Nah dari situlah Mas, saya dapat misi. Misi apa nih? Untuk memastikan bahwasannya makam itu bener ada apa enggak. Dan saluran air itu yang saya tiba-tiba lari dikejar dari atas gunung ke bawah. Ketika sampai bawah saya udah nggak ada jalan lagi, adanya saluran air. Saya masuk ke dalam saluran air itu. Tapi Mas Tembang itu udah ke gunung itu? Belum. Sampai detik ini? Sampai detik ini belum. Oh belum. Saya belum menjalankan misi saya ini. Kapan tuh kira-kira mau? Ya insya Allah secepatnya Mas. Cepatnya? Iya, karena saya ingin memastikan makam tersebut benar-benar ada apa enggak. Karena istri bilang ada makamnya, terus saluran airnya ada. Jadi saya harus ke sana. Gunung apa nama tadi? Gunung Honje Cilimus. Honje Cilimus? Iya. Oke, daerah situ, daerah mana tuh? Daerah Ujung Kulon, Banten. Ujung Kulon. Iya. Nah nih Bang Tembang, tadi kan katanya pas Abang di kamar mandi nih subuh-subuh dari lubang itu kelihatan sosok yang mirip Belanda ya, yang warna merah. Terus sempat ngobrol ke Bapak kalau itu bapaknya Bapak gitu maksudnya. Maksudnya si Bapak ini sering lihat juga mertua. Jadi dulu itu semenjak bapaknya masih ada, bapak ya berarti ya, kakek ya jatuhnya ke saya ya. Jadi si kakek itu ciri-cirinya sama Mas dengan sosok ini. Dan kata bapak mertua saya pun bilang, ya bapak sering didatengin, kadang suka duduk di depan rumah. Jadi depan rumah itu kan kayak ada namanya rumah panggung ya Mas. Ada buat tempat duduk, sering muncul di situ kata bapak mertua saya. Jin korinnya kali ya, mirip ya. Emang agak mertua itu agak-agak Belanda? Bapaknya itu memang dulu temennya itu orang-orang Belanda, orang zaman dulu. Dan juga mukanya mirip-mirip Belanda. Agak bule-bule gitu Agak-agak maksudnya. bulenya, iya, totol-totol gitu Mas. Nah nih Bang, kan pas perjalanan juga istri sempat digangguin nih. Dia agak sedikit sensitif sama hal itu, apa emang lagi dikasih lihat aja? Iya kalau dari istri sendiri ya, mungkin memang karena kebetulan aja sih Mas. Berarti dia kurang sensitif. Kurang sensitif, tapi memang saya berpikirnya dari sini tuh jadi semakin kelihatan gitu. Karena memang di Banten itu kan leluhur itu masih sangat-sangat kental ya Mas. Iya, sama di daerah Jawa Barat juga sama. Iya. Di daerah tempat Tanjung sama. Iya. Masih banyak tempat-tempat yang agak sedikit mencekam gitu ya. Betul. Iya. Nah terus hal yang paling serem nih dalam hidup Abang, ngeliat sosok apa nih? Yang paling serem ya itu, yang pujon tadi Bang. Pujon. Iya pujon tadi Mas, yang nenek-nenek tua pakai kebaya hijau, auranya hijau, terus matanya nggak ada hitamnya, putih semua. Itu paling serem, itu benar-benar memang dia benar-benar muncul, benar-benar wujud. Kapan nih Bang Tembang terakhir balik ke kampung mertua nih? Aku balik terakhir ke kampung mertua itu Lebaran Idul Fitri kemarin, baru sekitar 2 bulan yang lalu ya. Iya. Aku pulang. Kalau balik lagi ke sana rencana mau malam atau siang? Malam sih. Malam. Iya. Nggak takut? Kalau dibilang takut sih, ya takut ya Mas. Oke. Cuma kayaknya lebih nyaman jalan malam Mas. Lebih enak. Nggak takut sama setan atau nggak sama begal gitu? Ya lebih takut sama begal sih ya. Apalagi pulangnya bareng istri ya. Kita jalan malam. Iya, resikonya sepi, tinggi sih. Iya. Ditambahkan kurang penerangan di sana. Iya. Kenapa nggak siang aja Bang? Kalau siang nggak nyaman ya Mas. Saya juga kan kerja. Panas, macet Iya, mungkin panas, ya. macet. Emang sih kalau berangkat malam itu lebih enak sih. Betul. Satu, nggak macet, adem, cuman resikonya tinggi sih. Iya.
Saya rencana tahun depan itu pengen ke Mars, berangkat malam juga, Iya. sama ke Pluto. Jauh ya. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang bersama Bang Tembang ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi ya kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa. Terutama nih buat teman-teman yang sering berangkat malam atau bepergian malam, termasuk saya juga, lebih hati-hati ya. Karena rawan ngantuk, sama rawan hal kriminal gitu kan. Kalau hal gaib, oke, kita anggap bonus atau apes gitu kan. Ya intinya selalu baca doa dan selalu semangat para pejuang keluarga. Oke, sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you ya Bang Tembang ya. Mas Badrul. Mau nanya nih Bang, Boleh. ada niatan dari Jakarta ke sana jalan kaki ke rumah mertua? PR sih ya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.